Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Semapa. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang cukup kalian ketahui. Contohnya saja gini, kalian sering kan ketemu dengan yang namanya polisi tidur saat kalian berkendara. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti ada guncangan kan, apalagi kalau polisi tidurnya itu banyak, berdekatan, pasti akan terjadi kejadian yang seperti ini. Nah, tapi kalau biasanya kita itu kan pakai kendaraan, ada motor, ada mobil, itu semuanya menggunakan peredam kejut. Nah, peredam ini fungsinya adalah meredam yang namanya guncangan. Jadi kalau terjadi guncangan, peredamnya ini akan menyerap dan sehingga akan terjadi suatu bentuk elastisitas kayak gitu. Lah, tapi kalau seandainya peredam kejut ini atau yang biasa kita sebut dengan shock breaker itu kok rusak, terus kalian itu tiba-tiba itu melewati jalan yang melintasi ada polisi tidur, pasti kalian akan jatuh kayak gitu. Maka ini sangat penting sekali. Kalau kita perhatikan yang namanya peredam kejut itu kan bentuknya seperti pegas, sifatnya elastis. Tunggu sebentar. Elastis, dari tadi kita bicara elastis. Sebenarnya apa sih yang namanya elastis itu? Masih bingung? Gini, saya punya dua benda di sini, ada karet dan juga ada plastisin. Kita coba dulu yang karet. Kita tarik karet, coba perhatikan, ini ada karet seperti ini, sudah, saya lepas, kembali. Nah, ini ada plastisin, bentuknya seperti ini, saya tekan, loh, bentuknya jadi seperti ini. Kenapa bisa berubah ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi ini itu bisa berubah bentuk atau bisa dikatakan terjadi deformasi. Nah, jika benda tersebut dikenai suatu gaya seperti yang saya praktekkan tadi. Tapi bisa kembali seperti semula atau menjadi bentuk yang lain seperti yang saya praktekkan, itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi jika suatu benda itu ketika dikenai gaya, kok gayanya itu dihilangkan dan kembali seperti semula, itu namanya elastis. Jadi elastis itu sifat atau kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula. Sedangkan untuk benda yang ketika dikenai gaya terus berubah bentuknya, tidak kembali seperti semula, itu namanya adalah plastis. Nah, sekarang sudah paham kan yang namanya elastis sama plastis? Sekarang coba deh contoh benda-benda yang termasuk elastis. Contohnya apa saja? Ya, ada karet seperti tadi, ada pegas. Terus kalau contoh benda yang plastis, selain plastisin apa tadi? Contohnya ada adonan mungkin ya, terus ada apa lagi ya, tanah liat seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang bersifat elastis dan juga bersifat plastis. Tapi kalian, saya kasih tahu, yang namanya benda elastis itu bisa berubah menjadi plastis. Kok bisa ya? Jadi gini, contoh karet tadi ya, ini adalah elastis. Benda saya tarik, kalau saya lepas kembali seperti semula. Coba saya tarik lagi, loh, ini mau saya tarik lagi, kok tidak, loh, tidak memanjang kan? Berarti artinya dia sudah maksimal batas regangnya. Nah, meregangnya dia sudah maksimal. Kok ternyata gayanya ini masih saya kasih lagi, ini masih saya tarik lagi, loh, putus, hancur. Kenapa? Dia sudah melewati batas maksimal elastisitasnya. Nah, pada saat hancur ini berarti benda sudah berubah bentuk. Ini namanya sudah menjadi plastis. Jadi setiap benda yang elastis bisa menjadi benda plastis. Nah, untuk diagramnya kita simak penjelasan berikut ini ya. Coba kamu perhatikan ya. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Jika gayanya semakin besar, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Jika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis.
Apabila gaya F semakin diperbesar lagi hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai di titik C, pegas akan patah. Tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan tegangan. Jadi, tegangan adalah perbandingan antara gaya yang dialami benda dengan luas penampang benda. Kita bisa menuliskannya tau sama dengan F per A, di mana tau adalah tegangan atau stres, satuannya N per M kuadrat. Sedangkan F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar kawat menegang. Dan semakin besar luas penampang, maka semakin kecil tegangannya. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan, yaitu regangan, yang merupakan perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula dari benda tersebut. Kita bisa menuliskannya E sama dengan delta L per L0. E-nya kecil ya penulisannya, di mana E itu adalah regangan, delta L-nya adalah pertambahan panjang, satuannya meter, dan L0 adalah panjang mula-mula, satuannya juga meter. Kalau regangan ini tidak punya satuan. Nah, menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau Young. Nah, secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa E-nya besar ya, E sama dengan tau per E kecil. Tau tadi bisa ditulis F per A per delta L per L0. Maka E bisa kita tulis E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, di mana E-nya adalah modulus elastisitas, satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang supaya kamu semakin paham, kita coba latihan yuk. Kita kerjakan sama-sama ya. Latihan soal. Kawat logam homogen memiliki panjang 140 cm dan luas penampang 2 mm persegi. Kawat tersebut digunakan untuk menahan beban seberat 100 Newton sehingga bertambah panjang 1 mm. Modulus elastisitas bahan kawat logam tersebut sebesar titik-titik. Nah, ini kita bisa tahu bahwa yang diketahui satu ada panjang mula-mula ya, berarti L0 yaitu 140 cm. Ada luas penampang, berarti A diketahui 2 mm persegi. Terus diketahui lagi ada beban seberat, berarti ini ada gaya F yaitu 100 Newton. Terus ada lagi diketahui bertambah panjang, berarti ini ada delta L sama dengan 1 mm. Nah, yang ditanya adalah modulus elastisitas. Kita tadi sudah tahu bahwa modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Atau kita bisa tulis E sama dengan tau per E. Nah, kita pun tahu tegangan itu kan F per A dan regangan itu delta L per L0. Maka kita tulis E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Kita masukkan nilainya. Nah, tadi F kita masukkan ada 100 Newton kali 140 Newton per 2 mm persegi kali 1 mm. Nah, hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, demikian tadi penjelasan tentang elastisitas. Nah, sudah paham kan? Semoga ini bermanfaat dan ikuti terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.